Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan suatu video bagaimana cara kita mengetahui ketika kita kehilangan itu yang mencuri atau yang mengambil barang kita itu berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Dan juga cara kita mengetahui apakah barang yang dicuri itu masih bisa kita ketemukan atau tidak. Ini menggunakan ilmu titen atau penelitian orang tua zaman dahulu. Perhitungan ini saya ambil dari sebuah kitab, yaitu kitab Primbon Betal Jemur Adam Makna, yang dikarang oleh Kanjeng Pangeran Harya Cakraningrat. Kitab ini adalah kitab yang mungkin dulunya itu bertuliskan tulisan Jawa kuno, tetapi sudah dicetak kembali dengan tulisan bahasa Indonesia tapi masih menggunakan bahasa Jawa. Di sini dijelaskan lanang utawa wadon kang nyolong, sapa kang nyolong, barang ilang ketemu lan orane. Maksudnya itu laki-laki atau perempuan yang mencuri, siapa yang mencuri, barang yang hilang ketemu atau tidak. Oke, nanti saya buatkan bahasa Indonesia dan saya rangkum supaya lebih simpel. Percaya dengan primbon sah-sah saja dengan pertimbangan satu hal, yaitu selama tidak bertentangan dengan akidah Islam. Primbon itu hadir dari sebuah budaya dengan pertimbangan logika, dan Islam selalu menghormati budaya selama budaya itu tidak bertentangan dengan akidah Islam. Jadi kita bisa memilah-milah mana yang bertentangan dan mana yang tidak, dan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang maha segala-galanya. Primbon itu kalau menurut saya bukan suatu kepercayaan, tetapi sebagai bahan acuan. Semisal kita kehilangan sesuatu, setidaknya kita bisa menelusuri barang tersebut. Karena ilmu ini adalah ilmu hitung penemuan orang tua zaman dahulu yang sudah dibuktikan kebenarannya. Istilahnya, kita curiga boleh tapi menuduh jangan sebelum ada bukti yang akurat. Sebab walaupun seandainya benar sekalipun, tanpa ada bukti yang kuat, tetap kita salah di mata hukum. Karena secara hukum kita itu perlu bukti. Jadi kita tidak boleh menuduh orang sembarangan tanpa bukti. Dan ini bukanlah suatu bukti, tapi ini adalah suatu perhitungan yang bisa menjadikan acuan atau rujukan untuk menelusuri barang kita ketika hilang. Walaupun ilmu ini pada dasarnya bukanlah ilmu yang pasti, jadi bisa benar, bisa juga salah. Walaupun mungkin bisa saja banyak benarnya. Sebab ilmu perhitungan ini bukan diciptakan sembarangan, tetapi diciptakan oleh orang tua kita zaman dahulu yang sudah terbukti dan melalui penelitian-penelitian atau titen-titen tahapan-tahapan tertentu. Walaupun tetap saja perhitungan ini bisa saja benar, bisa juga salah. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah menggunakan patokan atau rumus yang sama seperti di video saya yang sebelumnya yang berjudul Cara mengetahui siapa pencuri dan keberadaan barang hilang. Bedanya kalau di video sebelumnya dibagi 7, kalau di video ini dibagi 3. Sebab fungsinya berbeda. Di sini yang kita bahas adalah mengetahui jenis kelamin pencuri laki-laki atau perempuan, dan mengetahui apakah barang yang hilang bisa ketemu lagi atau tidak. Langsung saja,
Rumus atau patokannya adalah di saat kehilangan itu hilangnya hari apa. Tapi syaratnya di sini adalah bukan barang yang tercecer oleh keteledoran kita ataupun hilang karena kita lupa menaruh di sesuatu tempat gitu. Tapi barang ini memang benar-benar barang yang memang dicuri oleh orang lain, yang sengaja dicuri ataupun diambil. Jadi bukan hilang karena keteledoran kita yang bisa menjadi barang itu hilang. Langsung saja ke rumusnya. Kalau hilangnya hari Minggu, nilainya adalah 5. Senin adalah 4. Selasa adalah 3. Rabu adalah 7. Kamis adalah 8. Jumat adalah 6. Dan Sabtu adalah 9. Lalu selanjutnya kita lihat pasaran di hari kita kehilangan, di hari kita kecurian. Jadi kita harus ada kalender yang ada pasarannya. Pasaran adalah Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing. Sedangkan untuk nilainya adalah Pon adalah nilainya 7, Wage nilainya 4, Kliwon nilainya 8, Legi nilainya 5, dan Pahing nilainya 9. Cara menghitungnya adalah misalnya kita kehilangan pada hari Selasa. Kita kehilangan pada hari Selasa ya. Hari Selasa ini pasarannya adalah Legi. Lalu kita lihat di tabelnya. Selasa ini nilainya adalah 3. Selasa ini nilainya adalah 3. Sedangkan Legi nilainya adalah 5. Jadi tinggal kita menambahkan 3 ditambah 5, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Lalu hasilnya ini kita bagi 3. 8 dibagi 3. 8 dibagi 3 ini hasilnya adalah 2. Dan sisanya 2. Begitu caranya. Jadi setiap hasil dari nilai hari kehilangan dengan pasaran kehilangan kita jumlah lalu kita bagi 3. Begitu caranya. Mungkin kita ada yang belum paham bagaimana cara kita mencari sisa. Karena yang kita perlukan ini adalah bukan hasilnya, tetapi sisanya setelah dibagi 3. Seperti di video sebelumnya, banyak sekali yang menanyakan bagaimana sih cara mencari sisanya, masih kebingungan. Kita ambil contoh lagi, misalnya kita kehilangan hari Rabu misalnya. Nah, hari Rabu ini jatuh pada pasarannya itu Pahing. Sedangkan nilainya Rabu adalah 7. Rabu ini nilainya 7. Sedangkan Pahing nilainya 9. Jadi tinggal kita tambahkan 7 tambah 9. 7 tambah 9 hasilnya adalah 16. Lalu 16 ini kita bagi 3. 16 bagi 3. 16 bagi 3 ini hasilnya adalah 5. Hasilnya adalah 5. Dan sisanya adalah 1. Begitu. Lalu bagaimana cara mencari sisanya? Saya ambil contoh yang mudah saja ya. Contohnya kita buat garis-garis seperti ini. Ada 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lalu kita bagi 3. Caranya seperti ini.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sisanya adalah 1. Jadi 16 dibagi 3 itu hasilnya 5, sisanya adalah 1. Caranya seperti ini. Apabila setelah dibagi 3 sisanya 1, berarti yang mencuri itu biasanya atau kemungkinan besar adalah laki-laki. Yang mencuri temannya atau orang yang kita kenal dekat. Barang yang hilang kemungkinan besar agak susah ditemukan. Apabila setelah dibagi 3 sisanya 2, berarti yang mencuri itu kemungkinan besar perempuan. Yang mencuri orang serumah, yang biasa ke rumah atau pernah diam serumah. Barang yang hilang kemungkinan besar bisa ditemukan atau suatu saat akan ketahuan pencurinya. Apabila setelah dibagi 3 sisanya 3, berarti yang mencuri itu samar. Artinya bisa perempuan, bisa juga laki-laki. Yang mencuri kemungkinan besar orang jauh. Barang yang hilang kemungkinan besar susah ditemukan, tetapi biasanya atau tandanya pencurinya akan sakit. Apabila setelah dibagi 3 tidak ada sisa, itu artinya sama dengan sisa 3 hasilnya.